Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara lihat 1 Korintus 1 ayat 21 berkata begini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lihat, kebodohan apa saudara? Jadi Injil dianggap oleh orang dunia adalah berita yang apa? The foolish news, berita yang bodoh. Tapi apa yang terjadi? Paulus bilang begini, justru dalam kebodohan bagi hikmat dunia, tapi Allah memakai yang bodoh itu untuk mempermalukan mereka yang kuat atau yang hebat. Artinya bahwa kita mengandalkan Tuhan. Sekolah, oke. Pintar, yes. Tetapi kita tidak mengandalkan itu semua. Kita lompat lagi saudara yang kasih di ayat 23 dan 24. Tetapi kami beritakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil katakan amin. Bagimu dan bagiku yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi alias orang Indonesia Timur Kupang. Baca bersama saya kuat. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Saudara lihat. Itulah sebabnya dimanapun saudara berkarir, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dalam dirimu ada potensi untuk memberkati proyek itu, perusahaan di mana kamu berada. Di dalam pemerintahan engkau dipanggil untuk memberkati dengan hikmat Allah. Di dalam sekolah yang kamu ada di sana, kamu adalah sumber hikmat yang bisa dibagikan kepada anak-anak yang lain. Amin. Apalagi bangun pagi jam 5 upacara dan belajar. Lebih dahsyat lagi saudara, jam 9 mengantuk semuanya. Masalahnya bukan soal bangun pagi bro, masalahnya hikmat Allah. Amin. Amin. Saya belajar di luar negeri ulang-ulang saudara, kita mulai kuliah jam 9 pagi. Pulang makan datang lagi. Karena jam 9 itu otak bersiap untuk menerima ilmu-ilmu yang sangat berat, saudara. Tapi saya tidak persoalkan itu, terserah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, hikmat Tuhan lebih dari strategi apapun. Yang setuju saya katakan amin. Hikmat Tuhan melebihi dari segala apa strategi kamu boleh pakai. Cara apapun kamu boleh pakai, silahkan. Dari yang disetujui sampai di demo silahkan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tanpa hikmat semuanya tidak ada solusi. Hikmat adalah solusi dari sorga untuk dunia yang ada dalam kegelapan. Untuk itu saudaraku yang kasih, ayat yang ke-27, perhatikan. Tetapi apa yang bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini yang saya maksudkan. Jadi saudaraku yang kasih, kita belajar, kita menggunakan teknologi itu oke. Jadi saudara jangan sampai saudara kita memakai ini menjadi kesempatan untuk kita membekot pelajaran untuk kita belajar, tidak. Pernah satu persekutuan tempo dulu saudaraku yang kasih, ketika mereka membaca ayat ini mereka bilang, apa itu obat-obat? Apa itu resep dokter? Tidak usah ambil resep dokter, tidak usah bahkan obat, buang pak, kita berdoa. Begitu berdoa amin, sang calon rektor dari sebuah universitas di Indonesia meninggal dunia. Karena mereka punya pikiran lurus-lurus. Tuhan pakai apa yang bodoh. Yang bodoh itu artinya buang itu resep, jangan ambil resep, buang obat dan berdoa saja. No way, saudara yang kasih. Dengar saudara yang kasih. Hikmat Allah adalah kemampuan untuk kita menggunakan apa yang ada pada kita. Termasuk ilmu yang kita punya, amen. Ilmu tanpa hikmat kita akan pakai itu untuk kepentingan kita. Contoh,
Ilmu tentang hukum kita manipulasi supaya yang salah menjadi benar. Ilmu ekonomi kita menggunakan sejumlah taktik, cara hitung, cara membuat laporan, lalu kita manipulasi sehingga kelihatannya perusahaan untung, negara untung, padahal lagi bangkrut dan utang bermiliar. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan cara Tuhan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Amen. Bisa saja Tuhan menggunakannya dengan memakai obat, memakai sistem tertentu. Saudara lihat, Yesus pernah buang ludah di tanah, bukan? Lalu dia bikin lumpur taruh di mata. Itu yang namanya sekarang salaf. Salaf mata. Apa saudara? Menurut saya, saudara tidak percaya silakan. Kalau saudara mau taruh abu di utar mata, menurut imanmu jadilah, saudara. Tapi kalau saudara mau ke apotek beli salaf mata, saya juga setuju untuk itu. Tergantung imanmu, saudara. Tapi Yesus pernah lakukan itu, bukan? Petrus lapor, Pak, kita mesti bayar pajak. Yesus tidak bilang, ambil daun kayu. Lalu Yesus bilang, jadilah mata uang. Dengan hikmat Yesus bilang, pergi tangkap ikan, dan ikan yang kamu mendapat, bukalah. Ada koin emas, jangan bikin kalung gantung leher. Bayarlah pajakmu dan pajakku. Amin. Ada saatnya kita butuh miracle, mujizat. Tapi Tuhan bilang, bukan mujizat, aku berikan kamu hikmat. Kadang-kadang seorang istri bilang, Tuhan buatlah mujizat supaya uang ini menjadi cukup. Tuhan tidak bikin 1.000 jadi 2.000. Tahu Tuhan kasih dia hikmat. Pergi belanja agak siang sedikit, karena siang barang sudah murah tapi masih bagus. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Coba tarik nafas dan katakan haleluya. Apa yang bodoh bagi dunia adalah saudara dengar. Artinya cara Tuhan seringkali tidak diterima dengan cara dunia. Amin. Saya ingat suatu hari saudara kasih tahun 98, 99 saya datang di Australia. Kita baru bangun kompleks di Hove sekarang. Ini pergantian yang keberapa nama lagi. Dulu rumah pemimpin masa MDRP atau apa tuh saya lupa tuh. Sekarang Hove. Saya bawa fotonya, beberapa teman masih menggali beberapa lubang-lubang di situ. Saya bawa fotonya, saya pinjam foto dari mana foto, Saya rapat dengan seorang pengusaha yang saya baru tahu belakangan dia punya pesawat pribadi. Dia bawa saya ke perusahaan-perusahaannya, wow. Lalu waktu saya kasih tunjuk foto itu, dia bilang ini yang kita akan bikin nanti di sini ada rumah pantai asuhan begini. Hove waktu itu belum ada apa-apanya, semuanya masih serba fonderen belum, pokoknya masih seperti minyak yang sedikit dan roti yang tepung yang belum bentuk roti. Dia buang fotonya, dia bilang, lu datang dari Indonesia bikin malu-malu lu ke situ, itu foto apa itu? Dia buang. Lu pulang, jual itu barang-barang semua, jual itu tanah-tanah semua itu, bikin aja tempat yang paling kecil di tempat mana. Saya ambil itu saudara kasih. Lalu saya bilang, satu kali nanti lu datang ke Kupang, saya akan tunjukkan bahwa Tuhan saya yang saya sembah akan bikin uang dari daun kelor. Pohon kayu besi, saya bilang, pohon kayu besi punya daun, Tuhan akan kasih uang dari sini dan saya akan biayai pekerjaan. Oke? Saya tidak perlu uang kamu. Oke, selesai. Saya pulang dengan teman saya dalam kendaraan, dia bilang, John, kamu bisa hadapi kata-kata menurut saya orang Australia mengatakan itu sangat kasar dan memalukan engkau. Saya bilang, syukurlah saya tidak terlalu paham bahasa Inggris waktu itu. Saya tidak mengerti istilahnya terlalu dalam. Tapi saya tahu kalau dia buang foto itu artinya menghina, bukan? 2-3 tahun kemudian dia datang. Saya ajak dia jalan, sudah bangun semuanya, saya ajak dia jalan. Saya giliran, saya bilang, Bu, kalau dulu saya ingat Bu punya nasihat bahwa saya jual ini semua, maka sudah selesai. Tapi Bu lihat toh, Tuhan menyertai dia pegangan. Betul, Tuhan yang kamu layani luar biasa. Lalu dia tanya, mau apa? Tanya Ibu Mesa perlu apa-apa dari lu. Dia paksa. Ibu Mesa enggak, kita enggak perlu apa-apa. Dia pulang dengan tangan kosong karena kita tidak mau apa-apa dari dia. Kenapa? Ada saatnya orang kaya dunia ini
Tuhan pakai untuk menguji bahwa apakah kita beriman kepada kekayaan dunia atau Tuhan yang menciptakan kekayaan. Amin. Konflik besar lagi saudara yang kasih. Sponsor dari Australia semua mereka cut. Karena mereka pintar. Mereka hanya terima visi dari kita, pekerjaan dari kita, informasi dari kita, tapi mereka yang hubungi langsung. Saya hanya dibawa untuk ketemu sampai di Tasmania, ketemu orang-orang yang kaya-kaya semua, saudara. Tapi mereka tidak pernah tahu saya tidak tahu mereka, kita tidak punya telepon sama sekali. Begitu ada konflik yang berkaitan dengan perkara moral, saya bilang tidak. Saya tetap percaya Tuhan ada di pihak saya. Tuhan membela semua donatur untuk sekolah waktu itu diputuskan sama sekali. Tapi dengar, yang satu hilang, 1000 Tuhan gantikannya luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya yang bodoh dari dunia mungkin, tapi bagi Tuhan itu dapat diandalkan untuk menjalani hidup dan panggilan kita. Ada kata amin yang luar biasa, come on. Itulah sebabnya jangan cari kehendak Tuhan, Tuhan akan melakukannya itu. Anda tidak bekerja untuk kaya, bekerja untuk memuliakan Tuhan. Umat Tuhan, jalan Tuhan itu sederhana. Bilang di kiri atau kanan, jalan Tuhan sederhana. Sepotong roti. Saudara tahu, perjamuan kudus adalah cara yang paling sederhana. Menurut dunia, tidak ada apa-apanya. Tapi itu kehidupan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Sering-seringlah lakukan perjamuan kudus. Ada pergumulan apa-apa. Saudara tahu, pada waktu Daud sementara kalau menghadapi musuh, Mazmur 23 berkata, dia menyediakan hidangan di depan para lawan. Anda bisa makan di depan para lawan, musuh bilang masa depanmu tidak ada, tapi kamu makan bilang masa depanku sungguh ada. Musuh bilang kamu mati dan binasa, engkau berkata oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sambil engkau makan kenyang dan engkau berkata, demikianlah saya dikenyangkan dengan umur yang panjang. Padahal tahu yang masuk tadi, saudara gak asik. Amin. Tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan oleh banyak atau sedikit. Yang setuju bisa katakan amin. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7 berkata oleh Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Baca bersama saya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Amin. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dengar saudara, kalau Tuhan pakai saudara, jangan lari dari panggilan Allah. Karena Tuhan bisa memakai engkau. Tapi kalau engkau lari meninggalkan Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain juga saudara. Karena bagi Tuhan, dengan sedikit orang pun Tuhan bisa bekerja. Lalu ayat 7 menjadi teladan untuk kita. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Saudara sepakat dengan 4 legasi? Saudara sepakat dengan VLC? Yes. Kita sebagai the armor bearer, pembawa senjata, jemaat, Anda ibarat pembawa senjata bagi Yonatan. Anda ibarat pembawa senjata bagi para pemimpin-pemimpin, amin. Anda membawa senjata, kita yang berperang, kemenangan milik kita bersama. Anda membiayai, kita membangun, haleluya. Anda membiayai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi legislatif, eksekutif, ada yang bagian ini dan itu. Saudara lihat, ini asalkan sepakat. Nanti sebentar di SBP saya akan mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting. Saudara yang kasih, saudara sepakat dengan kami para penatua, amin? Lakukan niatmu itu. Jangan protes dulu, saudara yang kasih. Lakukan niatmu itu. Semua yang ada di hati kita, semua yang Tuhan berikan kepada Yonatan lakukan, dan dia disupport oleh pembawa senjata. Jadi Yonatan adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan hatinya dan mengikuti Tuhan. Jemaat ibarat pembawa senjata. Pembawa senjata katakan amin. 1 Samuel 14:36. Lalu kata Saul,
Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, berbuatlah apa yang kau pandang baik. Tapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Raja bilang, bangun pagi berperang. Nabi bilang, stop ada saat teduh. Saudara kan? Itu artinya apa? Tidak ada kesehatan. Pemimpin yang mencintai Tuhan akan mengalami orang lain untuk mengikuti mereka dan mendukung mereka. Tapi sebaliknya, orang-orang Saul, mereka tidak mengikutinya dengan sepenuh hati. Yes, asal Bapak senang. Tapi di belakang, viralkan dan menjengkelkan semuanya. Saudara yang kasih, dengar. Yang perlu hanyalah 2 orang, Yonatan dan pembawa senjata. Pastikan saudara adalah Yonatan, amin. Pembawa senjata, pembawa visi ini. Saya tidak bisa mengajar, saya mungkin bisa membangun sekolah, tapi Anda yang mengajar, menjadikan profesor doktor di sana, amin. Saya mungkin tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Anda yang sekolah dokter, sekolah juru rawat, dan kita sama-sama Kupang healthy, haleluya. Pembawa senjata katakan amin. Saudara lihat, kita tidak mengkritik, tapi kita mensupport. Saudara yang kasih, yang diperlukan hanyalah Yonatan dan pembawa senjata. Bagi Tuhan untuk memperbesar Israel, membuat Israel bisa berkemenangan. Tuhan hanya menunggu seseorang yang mau mengambil langkah sederhana ke depan. Kalau saudara ambil langkah yang pertama, saudara akan menyelesaikan 1000 langkah yang sisa. Saya ingat satu kali di pinggir sini, saudara yang kasih, kita sementara potong pohon kelapa. Alex Obaba yang sekarang ada di Malaysia bersama istri Vita dan Ibu Melsa, mereka lagi ikut konferensi pendidikan internasional di Malaysia. Dia bilang begini, Bapak, Tuhan bilang TK kita akan menjadi TK internasional. Waktu itu TK baru mulai. Dan hari ini Alex sementara ikut training guru internasional dari seluruh dunia di Malaysia. Dengan kata lain, Tuhan mencari orang-orang yang mungkin tidak punya IQ yang tinggi, tapi mereka punya kesetiaan untuk menjawab ya begitu. Mereka bukan orang-orang yang baru dibentak langsung mundur dan hilang. Mereka yang dibentak dimarahin ini katain, tapi mereka katakan itu untuk kepentingan kita bersama. Dimarahin pun boleh, dibentak pun boleh, asalkan rencana Allah tergenapi. Hari ini, saudara lihat, itulah pembawa-pembawa yang luar biasa. Pembawa senjata yang mereka berani. Saudara yang kasih, gereja bukan tempat berkumpul mengambil keuntungan saudara. Gereja tempat berkumpul untuk menyelesaikan rencana Allah. Amen. Ada orang bilang, oh saya tuh datang gereja aman saya. Kalau lagi enak-enak, kalau tidak ya udah cari yang lain. Anda keliru. Dan Anda tidak akan menyelesaikan rencana Allah dengan cara seperti itu. Please, you never accomplish God's purpose. That kind. Cara seperti itu tidak akan menyelesaikan Allah. Jadilah pembawa senjata. Amen. Amen. Kalau Anda main musik di sini, Anda pembawa senjata bagi saya. Dan Anda tidak bersalah, Anda hanya terlambat saja. Amen. Saudara lihat, Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip ini. Saudara sudah sadar bahwa saya adalah pembawa senjata bagi para pemimpin saya. Katakan, kalau kamu guru, kamu pembawa senjata bagi kepala sekolah kamu. Begitu dia kasih aturan, kamu bilang, siap Bapak, saya akan lakukan. Nanti salah baru diskusi. Amin saudara. Karena bagi Tuhan, Tuhan bisa memakai engkau kalau mau. Kalau tidak, Tuhan punya rencana tetap berjalan dan Tuhan memakai orang lain yang mau. Haleluya. Tuhan menunggu seseorang. Dan saya tahu supaya orang yang dinantikan adalah saya dan saudara. Kalau sampai Tuhan lawat bangsa-bangsa, bukan saja Asbury, tapi saya calonkan Victory Life House, VLC adalah bagian dari lawatan Allah. Bilang kiri kanan, Tuhan menanti langkah engkau. Ya. Langkah pertama yang sederhana. Saya ingat pertama kali saya menjawab panggilan Tuhan. Semua yang ada pada saya melawan saya. Uang melawan saya karena saya tidak punya uang. Fasilitas melawan saya karena saya
tidak punya apa-apa. Orang-orang di sekitar saya melihat saya bukan dengan mata sebelah, mata kaki, saudara kekasih. Itu pun pakai kaos kaki 3 lagi, saudara kekasih. Sehingga sulit mata kaki untuk mengenal saya. Tapi Tuhan mengenal siapa saya. Tuhan mengenal siapa engkau. Haleluya. Jika Anda menganggap kecil itu memang benar, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi, coba katakan, tetapi jika kita melakukan dengan Tuhan dan dengan tuntunannya, kita akan melihat berkat dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Amin. Ulang-ulang kali. Yang kecil. Kemarin waktu Messi datang Jakarta, Messi bilang, sini kita ke Kementerian Pendidikan. Kalau Messi sampai bahwa mereka di Kementerian Pendidikan, berkenalan semua dengan bagian yang diputi, bagian SMA semuanya sudah ambil alamat, sudah siapkan masuk program Tunas Bangsa Jakarta untuk dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan event-event nasional, internasional. Lalu mereka pulang, mereka bilang, aneh, biasanya orang pusat memperkenalkan orang daerah kepada pusat, tapi sekarang orang daerah memperkenalkan pusat kepada orang pusat. Dengar, Tuhan menyertai dan Tuhan bisa merubah situasi dan keadaan. Amin. Kesaksian-kesaksian saya mau berikan kepada saudara bahwa ini terjadi bukan puluhan tahun yang lalu, baru minggu lalu saudara terjadi. Kalau Tuhan memakai kita dengan cara seperti itu, Anda berbahagia karena Anda punya saksi hidup yang luar biasa. Bukan teoriter, tapi kita experiencer. Haleluya. Bukan teori belaka, tapi kita mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di tengah-tengah saya dan saudara. Umat Tuhan, saya belum tahu nanti tanggal 10 Maret Pak Victor kunjungi Tunas Bangsa, dia bilang apa. Tapi dia sudah siap mau kunjungi tanggal 10 Maret Tunas Bangsa. Dengar. Tapi saya mau pastikan bahwa kita ada di NTT untuk memberkati NTT. Kita ada di Kota Kupang untuk memberkati Kota Kupang. Amin. Dan kau ada di sini, katakan saya ini untuk menjadi jawaban. Tuhan akan melepaskan kita saat kita percaya kepadanya dan ambil langkah-langkah iman. Langkah iman adalah jalan keluar yang tepat. Katakan bersama saya, langkah iman adalah jalan keluar yang tepat. Langkah iman untuk memberi, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mempercayai Tuhan. Bahkan jika tampaknya situasi dan keadaan kemungkinan besar melawan kita. Baca bersama saya, Tuhan telah berjanji bahwa dia bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita mengucap syukur buat semua yang dia firmankan kepada kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, apa yang ada padamu hari ini? Apa yang ada pada VLC kita tidak menganggap enteng. Waktu yang Tuhan berikan kepadamu hari ini, jangan berkata saya sudah tua, saya sudah umur, tapi berkata saya masih hidup. Haleluya, amin. Jangan pernah berkata saya tidak punya ini dan itu. Bersyukur bahwa apa yang ada padamu, waktu, uang, pekerjaan, kesempatan, peluang, karunia dan talenta, skill, kecakapan yang kita punya. Mari bawa kepada Tuhan, saudara yang kasih. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Jadilah komitmen untuk menjadi pembawa-pembawa senjata. Armor bearer. Pemikul senjata di dalam gereja lokal di mana engkau berada. Artinya Anda pendukung dalam daya, dalam dana, dalam doa, dalam memberikan semangat. Dan kalau itu ada padamu hari ini, saya mau berdoa, taruh tangan kanan di dadamu saat ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu Bapa,
bersama dengan para penatua, para pemimpin, gembala jemaat, dan kami semua yang berada di Victory Life House. Tuhan, Engkau melihat hati kami dari ketepatmu Tuhan, dan dari sorga Engkau melihat hidup kami, bahwa kami mau menjadi pemangku-pemangku, pemikul-pemikul senjata. Kami mensupport para pemimpin-pemimpin dengan doa kami, dengan daya kami, dengan dana kami. Aku berdoa supaya 4 legasi kami boleh melakukannya. Saya berdoa karena kami mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Masa depan anak-anak kami sungguh ada, masa depan karir kami sungguh ada, rumah tangga kami dalam genggaman tangan kanan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan membuka pintu manakala tidak ada pintu, Tuhan membuka bagi kami. Saya berdoa, terima kesempatan supernatural. Tuhan buka bagimu untuk berkarir secara internasional, berkarir secara nasional. Tuhan buka jalan, terima dalam nama Yesus. Bagimu perkara besar terjadi, bagimu yang kecil menjadi besar, bagimu yang lemah menjadi kuat, bagimu dipermalukan, tapi Tuhan akan mempermuliakan namanya atas dan melalui hidupmu. Dalam nama Yesus, kasih pujian bagi Dia agama. Haleluya. Sekali lagi kasih pujian bagi Dia. Bapa, katakan thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan.